Oke, sudah saya record. Baik, kalau tadi adalah syarat untuk untuk izin praktek, di sini tentang undang-undang. Undang-undang yang tadi sudah disebutkan ada dasar hukumnya, itu sebagai upaya perlindungan hukum atas hak-hak pasien dan tenaga medis. Awalnya, jadi aspek hukum pelayanan kesehatan pada nomor 36 di tahun 2009 disebutkan bahwa kesehatan merupakan rujukan, namun dikarenakan peraturan terbaru belum dikeluarkan, maka masih memakai peraturan pemerintah nomor 32 tahun 96 tenaga kesehatan. Di sini disebutkan bahwa pola hubungan dokter atau tenaga kesehatan dengan pasien. Yang pertama adalah hubungan paternalistik dengan prinsip father-now base. Kemudian yang kedua, kedudukan pasien tidak sederajat dengan dokter atau tenaga kesehatan. Yang ketiga, kedudukan dokter atau tenaga kesehatan dianggap lebih tinggi oleh pasien. Peranannya ini awal ya dulu. Peranannya agak tertutup untuk upaya penyembuhan. Yang keempat, pasien nasib sepenuhnya kepada dokter dan naskes. Itu awal tahun 2009 atau 96. Saat ini itu lebih horizontal atau konstruktual. Jadi dokter dan pasien itu sama-sama subjek hukumnya, mempunyai kedudukan yang sama. Kemudian yang ketiga didasarkan pada sikap saling percaya. Jadi antara pasien dengan fisioterapis itu harus sama-sama percaya dengan treatment yang diberikan. Yang keempat, mempunyai hak dan kewajiban yang menimbulkan tanggung jawab baik perdata atau pidana. Nanti saya akan jelaskan tentang kasus-kasus atau antara si fisioterapis dengan si pasien. Kalau kita merujuk pada peraturan nomor 3 tahun 96 tentang tenaga kesehatan, termasuk fisioterapis itu dalam masuk kategori tim medis ya. Di sini disebutkan tenaga medis itu dokter, ada dokter gigi. Kemudian ada tenaga keperawatan, ada perawat dan bidan. Tenaga kefarmasian ada apoteker, analis farmasi, asisten dan apoteker. Kemudian tenaga kesehatan masyarakat itu ada epidemiolog, kemudian entomolog dan kesehatan mikrolog dan penyuluhan kesehatan dan administrasi kesehatan pada sanitari. Kemudian tenaga gizi itu ada nutrition atau dietitian. Kemudian keterapian fisik itu ada fisioterapis, okupasi terapi sama terapi wicara. Ini adalah kategori pada jenis tenaga kesehatan. Itu juga merangkai pada capaian pembelajaran di pertemuan ke-12 ya. Saya rangkum sekalian di sini. Kemudian poin 7 ada tenaga keteknisian pada medis. Contohnya radiografer, radioterapis, ada teknisi gigi, ada teknisi elektromedis, ada analis kesehatan, ada refraksionis atau optician, ada otorik atau prostetik, kemudian ada teknisi, ada transfusi darah, dan prakamedis. Ini ada 7 jenis tenaga kesehatan yang harus teman-teman tahu. Bu, posisi kami sebagai fisioterapis ada di mana? Di poin 6, yaitu di tenaga keterapian fisik. Ya, kalau ada yang bilang tukang pijat itu adalah bukan tenaga medis sebagai profesi, itu belum ada undang-undangnya. Jadi profesi seorang fisioterapis itu sudah dilindungi oleh undang-undang, masuk di tenaga kesehatan keterapian fisik atau sering disebut dengan rehabilitasi medis. Di sini ada profesi, ada disiplin dan etika hukum. Ini berhubungan dengan mata kuliah teman-teman, etika dan hukum. Di sini ada disiplin yang menerapkan disiplin ilmu standar profesi. Kemudian ada aturan hukumnya, serta ada norma perilaku yang teman-teman harus ketahui. Ketika teman-teman sudah mendapatkan gelar menjadi AMDkes atau sebagai seorang fisioterapis, teman-teman harus patuh dengan hukum, ya, karena teman-teman berada di negara hukum. Ini saya akan paparkan tentang hubungan hukum pelayanan pada perjanjian terapeutik. Jadi pada saat kita memberikan pelayanan, ya, di sini ada dokter, ini ada penerima pelayanan atau pasien, atau kita ada di posisi ini di tim medis.
ini adalah produsen jasa atau subjek hukum. Dia juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Begitupun konsumen atau si pasien. Jadi prosesnya harus saling berkomunikasi dengan baik, ada objek upaya kesehatan, harus cermat dan hati-hati. Kemudian ada SOP-nya dan etikanya atau informed consent. Jadi begini, ketika teman-teman di rumah sakit atau ketika nanti di lahan praktek, itu teman-teman harus memperhatikan yang pertama informed consent. Ketika kita memberikan treatment atau memberikan modalitas, seperti misalkan kita memberikan SWD, IR, itu harus terdokumentasi. Mungkin sudah pernah dijelaskan ya sama Bu Main atau Bu Ovi di materi pengantar fisioterapi. Itu kan harus ada asesmen. Oh, ketika saya ada pasien datang, maka kita harus memperhatikan namanya asesmen dulu si pasien. Dan kita juga harus mendokumentasikan apa yang sudah kita lakukan pada pasien, kita harus ada nomor. Oh, tadi saya memberikan IR berapa menit. Oh, tadi saya sudah memberikan terapi latihan apa. Jadi ketika nanti ada gugatan, misalkan tiba-tiba si pasien pulang tiba-tiba menjadi tambah parah atau kondisinya menjadi tambah ngedrop. Nah, teman-teman ketika digugat ya oleh si pasien, teman-teman punya data. Ya, ada kasus seperti ini. Pada saat itu karena masih mahasiswa, jadi gugatan hukumnya itu dilimpahkan pada seniornya. Ketika memberikan treatment, si mahasiswa itu treatment SWD MWD kan kurang lebih 10-15 menit. Nah, itu kan ada jaraknya 30-40 cm. Nah, si pasien itu terlalu didekatkan sehingga langsung ke kulit kemudian terjadi luka bakar. Itu yang disalahkan siapa? Apakah mahasiswa prakteknya atau fisioterapisnya? Otomatis fisioterapisnya. Mahasiswa itu nggak kena karena dia harus ada yang mendampingi ketika nanti teman-teman praktek. Tapi ketika teman-teman nanti di rumah sakit sudah bekerja menjadi fisioterapis, kemudian ada kesalahan memberikan treatment, maka nanti ada dugaan atau disebut malah praktek. Konsekuensinya apa kalau terjadi malah praktek? Tapi kalau setahu saya di fisioterapi masih mungkin ada, tapi tidak begitu tenar atau kasus yang sampai ke ranah hukum. Tapi kalau sampai ke ranah hukum bisa jadi nanti STR-nya ditarik sehingga dari profesi teman-teman tidak mendapatkan gelar menjadi fisioterapis karena menyalahi hukum. Tapi kalau selagi yang kita berikan treatmentnya ada dokumentasi dan bisa ada evidence base-nya, bisa dipertanggungjawabkan, kita bisa menjelaskan dengan baik. Bisa jadi itu kesalahan si pasien, kita sudah memberikan jarak sampai 45 cm, tapi pasiennya terlalu didekatkan, nah kita bisa berargumen. Makanya kenapa ada namanya dokumentasi. Ini ada kewenangan tenaga kesehatan, kemudian ada peraturannya dari mulai etika atau SPO, dan sumber daya kesehatannya. Di sini untuk upaya kesehatan atau pelayanan kesehatan ini ada 4, preventif, kuratif, promotif, sama rehabilitatif. Nah, Bu, kita ada di mana? Di sini. Ya, poinnya di rehabilitatif. Ya, ketika pasien sudah ada indikasi, misalkan dia ada kena osteoporosis, biasanya Bu, ini terapinya apa? Kemudian treatmentnya apa? Kan biasanya rujukan di rumah sakit kan itu begitu. Kita akan membaca diagnosisnya bagaimana. Ini registrasi tenaga kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 161 2010. Ini langsung masuk di fisioterapis. Ini bunyinya adalah surat izin fisioterapi. Kalau dokter SIP, surat izin praktek. Kalau ini surat izin fisioterapi. Ini akan mempunyai STR. Jadi semua profesi tenaga kesehatan, teman-teman, semua harus wajib memiliki STR. STR itu adalah dimaksudkan bahwa dia berkompeten. Kalau dia tidak lulus UKOM, maka dia tidak dikatakan kompeten. Makanya bunyinya STR adalah kompeten, bahwa Anda sebagai fisioterapi mampu atau layak melayani pasien. Ini didapatkannya dari UKOM, kemudian akan mendapatkan surat kompetensi, kemudian teman-teman dinyatakan menjadi tenaga kesehatan atau lulus. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk hak dan kewajiban?
Atau malah tambah bingung ini? Dimas, ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Rizal? Kalau yang diajarkan sama Bu Mei, mungkin ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, lanjut ya. Nanti nggak akan saya habiskan, karena ini ada sekitar 70 hak dan kewajiban dari tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 2009 tentang rumah sakit. Ini ada pasien, ada nakes. Nakes ini yang tadi saya sebutkan ada 8 poin. Yang pertama, pasien memperoleh informasi dan edukasi. Kemudian mendapatkan layanan kesehatan yang aman dan bermutu, memilih layanan kesehatan atau laboratorium, memperoleh akses kerahasiaan, informed consent. Kerahasiaan ini ketika teman-teman sudah menjadi seorang fisioterapis atau tenaga kesehatan, itu kan akan diambil sumpahnya ya. Salah satunya tidak boleh membocorkan dari rahasia pasien. Misalkan di luar tenaga medis, misalnya tadi aku habis nerapi ini, oh ternyata ada apanya, nah itu nggak boleh diceritakan. Ketika nanti bisa jadi si pasien itu tidak terima, rahasianya dibongkar atau di pencemaran nama baik, teman-teman bisa dituntut. Jadi harus berhati-hati. Ada namanya informed consent, pasien itu wajib menandatangani treatment yang diberikan. Ya, kalau tidak ada informed consent, Bu Mai mungkin sudah pernah ngajarin ya, atau mungkin kalau belum nanti saya jelaskan. Informed consent adalah surat persetujuan bahwa si pasien itu bersedia diberikan treatment. Mungkin kalau teman-teman pernah dampingi keluarga atau pernah sakit sebelum diberikan treatment atau dikasih suntik atau dikasih obat, pasti kita suruh tanda tangan ya, betul? Nah, itu yang disebut informed consent atau surat persetujuan. Jadi ketika ada apa-apa, ketika kita memberikan treatment, kita tidak lagi digugat oleh si pasien. Ya, itu penting. Kemudian si pasien juga boleh menolak tindakan atau treatment yang diberikan. Kemudian yang 8 bisa menggugat dan menuntut. Kalau misalkan diperlakukan secara tidak layak atau misalkan diperlakukan tidak baik seperti pada kasus-kasus yang mungkin teman-teman sudah tahu, misalkan pada saat dia lagi dioperasi atau di treatment, kemudian bagian tubuhnya dilihat atau difoto atau di video, sehingga si pasien itu tidak rela, maka ya kalau dituntut ya pasti kena pidana atau hukum. Kemudian yang ke-9, memperoleh rekam medis atau lab, jadi si pasien itu juga berhak menerima hasil dari laboratorium yang diterima. Hasilnya seperti apa, itu wajib. Kemudian 10, ada pengaduan atas layanan kesehatan yang secara SOP menyalahi, itu juga bisa diadukan. Kemudian yang 11, pasien berhak menolak bimbingan rohani rumah sakit. Biasanya ada beberapa rumah sakit yang Islam ya misalkan, atau rumah sakit umum itu biasanya ada bimbingan rohani. Kamu mau apa enggak? Biasanya sesuai dengan agamanya masing-masing. Kalau muslim pasti ustadz yang didatangkan. Kalau non-muslim berarti sesuai dengan keyakinannya. Kemudian yang 12, keluhan layanan kesehatan melalui media cetak atau elektronik atau rumah sakit. Itu bisa, tapi biasanya ada kayak kotak khusus kritik dan saran. Itu boleh meluangkan waktu. Nah, tenaga kesehatan juga mempunyai hak yang sama sebagaimana pasien. Tenaga kesehatan menerima informasi benar dan jujur. Jadi sebagai tenaga kesehatan juga harus menerima yang dikeluhkan pada si pasien itu dengan jujur. Yang kedua, imbalan. Imbalan dimaksud di sini adalah gaji ya teman-teman, bukan dalam tanda kutip yang lain. Itu adalah gaji di mana dia setelah bekerja. Ketiga, perlindungan hukum. Bentar lagi 10 menit mati di Zoom ini. Kemudian mendapatkan perlindungan hukum. Yang keempat, bisa menolak ungkap rahasia pasien, terkecuali apabila pasien menuntut dan memberi informasi kepada media cetak yang dianggap telah melepas haknya. Yang kelima, menggugat dan menuntut. Yang keenam, sama mempunyai perlindungan hukum yang sama. Nomor 3 sama 6 sama ya. Jadi pada intinya ketika teman-teman sudah terjun menjadi seorang tenaga kesehatan, teman-teman sudah tahu hak sebagai seorang pasien apa, sebagai seorang tenaga kesehatan apa. Ini kewajibannya.
pasien satu memberikan informasi yang benar, lengkap dan jujur. Kemudian yang kedua mematuhi aturan sarana dan pelayanan kesehatan. Yang ketiga memberikan imbalan itu atau treatment ya, jadi membayar jasanya. Jadi tenaga kesehatan juga menerima satu memiliki SIP atau SIK, surat izin praktek, ini harus dipenuhi. Tadi yang sudah saya jelaskan di awal, jadi sebelum memberikan pelayanan, teman-teman harus mengurus SIP ini. Yang kedua, harus mengikuti SP atau SPO atau etika, ya sesuai dengan prosedur. Yang ketiga, menghormati hak dan kewajiban pasien. Yang keempat, mengutamakan keselamatan pasien. Ketika teman-teman sudah menjadi nakes, apalagi pada saat posisi pandemi, ya teman-teman sudah tahu harus menggunakan APD, harus melindungi, misalkan pada saat kita sudah tahu kita terdampak COVID, maka harus diisolasi atau diperiksa seperti itu. Ini tanggung jawab hukum secara perdata, tenaga kesehatan atau sarana kesehatan sebagai subjek hukum memiliki tanggung jawab hukum atas semua tindakan dalam upaya melaksanakan tugas profesinya yang tidak luput dari kesalahan profesi. Nah, tanggung jawab hukumnya itu berkaitan dengan pelaksanaan profesi yang masih dapat dibedakan terhadap ketentuan profesional, kode etik, dan tanggung jawab terhadap ketentuan hukum yang meliputi hukum perdata, hukum pidana, dan administratif. Jadi, sebenarnya ketika teman-teman sudah paham tentang hak dan kewajiban sebagai tenaga kesehatan atau haknya pasien, jadi ketika nanti pada saat praktek, itu memang harus bisa memperhatikan itu. Kalau teman-teman masih mahasiswa, itu masih boleh salah. Belajar itu aja masih bisa mendapat nilai A, B, atau C, itu masih bisa. Tapi ketika teman-teman sudah dilepas mendapatkan gelar seorang fisioterapis, mau nggak mau, itu harus dilakukan atau ilmunya harus diupdate. Makanya sangat disayangkan kalau mahasiswa seperti Yanuar atau Anwar ya kalau teman-teman manggil, itu tidak tahu hak dan kewajibannya. Makanya saya harus menanya, apa sih yang menjadi motivasi teman-teman menjadi seorang fisioterapis? Nah, sekarang sudah tahu, oh ternyata fisioterapi sudah menjadi tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua, hak dan kewajibannya seperti itu. Nah, dari situ saya membuka pandangan teman-teman. Semoga masih tetap istiqomah ya menjadi seorang fisioterapis di masa depan. Tentunya untuk kemaslahatan umat ya ilmunya. Berhubung ini teman-teman masih semester 1, itu langkahnya masih panjang. Masih harus melewati semester 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi pesan saya tetap semangat, ya. Jangan berkecil hati, Bu. Kuliahnya atau materinya kok begini, saya masih pernah. Itu namanya kalau misalkan, kalau sekarang itu posisi gelas, ya. Berhubung ini nggak ada gelas, posisi gelas, teman-teman itu masih istilahnya itu sedang diberikan agar penuh. Jadi bersemangat, jangan berkecil hati. Penuhilah gelas yang teman-teman sekarang pegang itu terisi penuh, ya. Karena ilmu itu bisa diupdate dari segala ranah, apalagi pada saat pandemi ini banyak ikut webinar. Terus apalagi di Umsida teman-teman diwajibkan untuk mendapatkan skek ya atau poin. Mungkin nanti dosen wali akan mempresentasikan ya masalah skek, kemudian teman-teman harus lulus 150 poin kalau tidak salah ya, 150 poin sebelum lulus D3. Gitu, slide berikutnya akan saya ada 37, ini baru 12, akan di pertemuan berikutnya. Karena ini waktu kita sudah habis, 2 menit lagi ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Sebelum saya akhiri, silakan. Saya izin bertanya. Silakan, Yan. Tadi kan saya sempat melakukan wawancara dengan fisioterapis untuk mata kuliah komunikasi fisioterapis. Nah, saya diberitahu SKKNI kalau tidak salah namanya, Bu. Nah, di situ kan sudah jelas sudah lengkap prosedur fisioterapi dan sebagainya. Kata beliau juga tidak ada peraturan dari Kementerian Kesehatan itu yang membagi, oh ini ranahnya perawat, ini ranahnya profesi bidan dan sebagainya. Jadi setiap tenaga kesehatan itu bisa melakukan
tindaknya seharusnya dilakukan tapi tenaga kesehatan tersebut tidak mempunyai prosedur tersebut. Itu dari segi hukum itu bagaimana ya, Bu? Takutnya kan ada kesalahan atau apa, karena kan nggak ada itunya, prosedurnya. Baik, pertanyaan bagus ya Dian. Jadi begini, setiap profesi itu mempunyai lingkupnya masing-masing. Seorang dokter memberikan resep, seorang apoteker dia meracik resep, seorang perawat dia harus dengan SOP atau kinerjanya apa, seorang analis, seorang bidan, seorang fisioterapi itu kan ada lingkup treatment atau kerjanya masing-masing, gitu ya. Kalau pertanyaannya Dian, apakah kalau misalkan kita menyalahi atau harusnya pekerjaannya dari profesi lain kita ambil, gitu ya Dian ya? Apakah menyalahi hukum, gitu ya? Kalau saya tangkap itu pasti. Jadi misalkan ketika kita bekerja di rumah sakit, pastikan kita mempunyai ranah pekerjaannya masing-masing dan subnya masing-masing. Nggak mungkin kan fisioterapi kerjanya menjadi meracik obat misalkan atau membaca resep, itu kan tidak. Fisioterapis siapa? Pasti kan ada di rehab medis. Itu biasanya bergabung dengan dokter rehab medik ya di situ. Di RSUD. Mungkin teman-teman kalau mau di rumah sakit coba datang ke rumah sakit jalan-jalan gitu ya. Tapi kalau saat pandemi saya rasa enggak. Bisa cari tahu di YouTube itu juga boleh. Pasti semuanya kan punya kinerjanya masing-masing. Kalau kita ngambil, apa kita bisa ilmunya? Kan gitu pertanyaannya. Maksud kita fisioterapis mau buat resep, apa kita tahu ilmunya? Obat apa yang akan kita berikan? Itu yang pertama. Yang kedua, janganlah serakah. Karena manusia yang sudah ditakdirkan dengan keilmuannya masing-masing. Kita sebagai seorang fisioterapis saja garapannya sudah banyak. Mungkin teman-teman sudah diajarin kompetensi fisioterapi masuk di mana saja. Ada pediatri, neuro, muskulo, ada geriatri, ada obgyn dan lain-lain. Itu aja sudah banyak. Nggak mungkin kan kita mau ngambil profesi yang lain. Itu yang kalau saya boleh memilih, Bu, apakah ada seorang yang mempunyai 2 STR atau 2 ijazah? Ya, ada yang pernah bertanya, ada. Jadi dulu dia D3-nya sekolah perawat, kemudian D4 atau S1-nya dia transfer sebagai fisioterapis. Itu tidak boleh teman-teman, itu harus memilih satu profesi yang diambil. Tidak boleh dualisme. Ya, kalau ada yang mempunyai ijazah pasti harus memilih, kamu mau jadi atau mau jadi fisioterapisnya. Itu ada yang punya 2 STR, tapi itu pada akhirnya harus memilih. Akhirnya dia memilih menjadi seorang perawat, ya karena dia di awal menjadi perawat. Yang juga memilih akhirnya menjadi seorang fisioterapis. Itu tinggal dipilih oleh masing-masing personal itu. Ya, pada intinya kalau memang sudah berkomitmen menjadi seorang fisioterapis ya upgrade terus keilmuannya. Ilmunya itu juga akan selain bermanfaat buat diri kalian, keluarga, dan ketika nanti teman-teman bekerja. Ini waktu kita 1 menit sudah mau habis, jadi terima kasih atas pertanyaannya, dan terima kasih juga teman-teman sudah mau kuliah di siang hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi, bahas di slide berikutnya. Saya mohon maaf bila ada salah kata, bila hitofik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.